yang lain-lain. Jadi harus ada satu sistem yang baik untuk pemungutan royalti, dan itu ada dalam undang-undang kita. Bentar, ya. Saya pendalaman juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya jawab dulu tuntas, nanti baru. Ya, baik. Jadi itu yang mengenai LMKM dan merek. Silakan. Pak Wiyadi, silakan. Iya, Pak Menteri, saya ingat benar mengenai masalah undang-undang merek. Itu kan kita menganut Madrid Protokol. Artinya pada saat itu pendaftaran secara online, dan pada saat ini yang terjadi seringkali masih ada antara yang manual dan yang secara online itu masih terjadi pada yang disampaikan oleh Pak Habib tadi mengenai masalah ada yang waktunya sangat cepat, tetapi ada yang sangat lama. Memang dalam undang-undang faktor pembeda sering menjadi perdebatan, ya, sering menjadi perdebatan. Banyak sekali merek-merek yang mirip digugat oleh para pihak, yang MS Glow, PS Glow, bahkan kapal, banyak sekali, Gajah Duduk dan lain-lain. Ini pertikaian-pertikaian seperti ini adalah ada juga barang merek sudah diproduksi, sudah kemudian belum didaftar, kemudian ada orang mendaftar. Ada juga sindikat, bukan sindikat lah, orang-orang yang punya itikat buruk, mendaftarkan merek-merek, misalnya udah dia tahu, karena ini kan online sistem, didaftarkan, ada proses berapa bulan itu, 2 bulan pemeriksaan, verifikasi, tidak ada, diberikan. Dan ini kan sekarang jumlah merek terdaftar kan sudah sangat besar, harus diklarifikasi by sistem satu persatu. Sengketa merek memang pastilah sama dengan sengketa paten dan yang lain-lain itu. Tapi kita sudah melakukan semuanya dengan sistem online. Kalau dia mau mendaftarkan, pendaftaran merek otomatis, sehingga memudahkan para pihak untuk mendaftarkan. Kalau sudah lewat waktu, pendaftaran otomatis. Menanganinya adalah dengan menggunakan teknologi informasi, Pak Ketua. LMKM memang persoalan cukup lama, tidak mudah memang terjadi pertikaian bahkan di antara kelompok-kelompok pemusik. Kita punya LMKN, ada LMK yang mengutik royalti, nanti kan dikumpul di LMKM, ya, share-nya berapa? Ada 2 LMK ini sekarang, ada hak terkait dan ada musik dan ini pihak hak terkait dan musik dan yang lain itu. Tetapi sudah terakhir ini saya berkali-kali menerima kedua kelompok-kelompok ini, bahkan kita perlu kita sangat mencoba memungut royalti. Bahkan beberapa pemusik besar datang ke kita. Dibandingkan beberapa negara lain, royalti yang kita ambil misalnya dari bioskop, dari karaoke, dari restoran, dari mana-mana, kan tarifnya masih relatif kecil. Bahkan itu pun terutama mal-mal sekarang yang pasca Covid sudah sangat menurun. Banyak diantara mereka yang menolak. Akibatnya apa? Royalti yang ditarik oleh LMKM ataupun LMK itu kalau dibagi, kadang yang menerima para pemusiknya, penciptanya sangat relatif kecil, jauh dari beberapa negara. Kita sedang terus menjerumuskan membuat database. Iya, ada PT mempunyai sistem informasi lagu dan musik. Jadi ada nanti database yang besar sehingga bisa lebih mudah buat kita. Karena kalau tidak ada satu sistem mengutip royalti, dibebaskan sebagai pasar bebas, itu bisa nanti satu restoran didatangi oleh beberapa yang lain-lain. Jadi harus ada satu sistem yang baik untuk pemungutan royalti, dan itu ada dalam undang-undang kita. Bentar, ya.
Saya pendalaman juga apa yang disampaikan oleh Pak Bentar, Menteri. saya jawab dulu tuntas, Oke, nanti siap. baru. Oke. Ya, baik. Jadi itu yang mengenai LMKM dan merek. Silakan. Pak Wiyadi, silakan. Iya, Pak Menteri, saya ingat benar mengenai masalah undang-undang merek. Itu kan kita menganut Madrid Protokol. Artinya pada saat itu pendaftaran secara online, dan pada saat ini yang terjadi seringkali masih ada antara yang manual dan yang secara online itu masih terjadi pada yang disampaikan oleh Pak Habib tadi mengenai masalah ada yang waktunya sangat cepat tetapi ada yang sangat lama. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini apabila memang pendaftaran merek itu kalau sudah menganut Madrid Protokol kan sebenarnya memprotek daripada merek yang ada itu sudah didaftarkan di Indonesia. Jadi saya kira ini adalah sebenarnya kinerja daripada KI yang perlu dievaluasi mengenai masalah ini. Apakah perlu penambahan tenaga atau apa yang mesti harus dilakukan? Ini penting karena bagaimanapun kita sudah meratifikasi protokol Madrid itu kan hanya untuk yang namanya kita itu menjadi lancar, tetapi ini justru tidak lancar juga, sama dengan seperti dulu gitu kan. Itu satu. Kemudian untuk masalah hak cipta, dulu pada saat undang-undang hak cipta ini belum dirubah, itu ada satu yayasan. Itu tenang-tenang saja pada saat itu. Tetapi setelah ada LMKN, ini muncul. Ada LMKN yang menjadi anak emasnya Dirjen. Saya nggak tahu bukan Dirjen yang sekarang, ya. Anak emasnya Dirjen. Sehingga apapun yang menjadi LMKN yang lain, yang dulu ada lagu dangdut sendiri, lagu pop sendiri, lagu daerah sendiri, ini jadi kacau balau. Nah, saya menyarankan di sini undang-undang hak cipta ini kita revisi lah, sehingga pengaturan-pengaturan yang dilakukan itu juga menjadi pengaturan yang lebih terstruktur. Jangan kita terpaku kepada undang-undang hak cipta yang sudah 10 tahun kalau tidak salah. 10 tahun kan? Dipercepat, Pak Wi. Ya, jadi ini saya minta untuk ada revisi kembali. Terima kasih.